Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jakmania dan juga teman-teman media yang sudah datang di Garuda Arena, sports bar termantap di Jakarta. Hari ini gue Fuad akan memandu acara Ngopi Bareng Persija persembahan dari Kuku Bima. Forum spesial di mana kita akan berdiskusi tentang banyak hal terkait pergerakan Persija menuju Liga 1 2025-2026. Terima kasih sekali lagi untuk Garuda Sports Bar Arena dan juga Kuku Bima yang telah mendukung Ngopi Bareng Persija. Sesi ini menjadi yang kedua kalinya di Garuda Sports Bar Arena. Tempatnya ya seperti kalian lihat cukup enak gitu ya, makanannya juga oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kuku Bima. Bersama kita hari ini sudah ada Direktur Persija, Bapak Muhammad Prapanca. Selamat sore Pak. Dan juga ada Manajer Persija Pak Ardi Cahyoko. Selamat ini comeback sore. Ya Pak ya. Biasa kalau comeback juara sih Pak. Amin. Dulu Paul Scholes sudah pensiun dari MU, ditarik balik MU juara Pak. Amin. Semoga musim depan nanti Persija juara. Dan juga ada Coach Chief of Persija Development, Coach Ricky Nelson. Selamat sore Coach. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Pak? Luar biasa. Pak Ardi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah agak flu dikit. Agak flu dikit gitu ya. Teman-teman media gimana? Sehat semua? Udah ngopi? Oh belum ya, nanti ya. Oke. Sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman media, kita akan ngobrol dulu tipis-tipis dengan bapak-bapak di depan terkait visi Persija dan kaitannya dengan hasil musim lalu Pak. Oke. Gitu. Pertama saya mau nanya ke Pak Panca. Pelatih udah diperkenalkan nih Pak. Ya. Pelatih musim 2025-26. Yes, sudah diperkenalkan meski belum datang. Mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa alasannya belum datang. Dan seperti apa Persija akan bergerak di bursa transfer untuk musim depan Pak? Selamat sore rekan-rekan wartawan. Lemes banget. Selamat sore gitu dong. Udah nggak sabar mau nanya kayak netizen. Seharusnya pelatih itu datang tanggal 10 bulan ini, tapi karena ada urusan keluarga, jadi pelatih itu akan datang tanggal 19, mungkin nyampe Jakarta tanggal 20. Gitu. Jadi di hasil pembicaraan saya dengan pelatih terakhir, itu juga pelatih membawa beberapa asistennya langsung, dan juga dia sudah memilih 4 pemain terkait untuk memperkuat tim Persija tahun 2025-2026. Di mana mungkin saya bisa kasih tahu posisi yang nanti dia bawa hari ini adalah 2 winger, 1 midfielder defender, 1 lagi di posisinya Abimanyu. Oke. Seharian. Nah, itu yang 4 yang akan dibawa, tapi sampai hari ini kami masih menunggu nama-nama pemain yang dibawa oleh pelatih Coach Mauricio. Nah, kita kenal karakter pelatih Mauricio. Dia banyak memanfaatkan pemain-pemain muda yang menurut dia Persija mempunyai satu kekuatan dari sisi pembinaan akademi pemain muda. Nanti detailnya ke Coach Ricky. Jadi komposisi yang nanti di skuad musim depan itu akan banyak banget pemain muda. Kita hampir bongkar semua pemain, salah satunya pemain asing. Mungkin yang bertahan udah diumumkan, yaitu Gustavo dan kiper Eduardo. Kita masih menunggu kepastian dari coach terkait Rio Matsumura, apakah dia akan tetap gunakan atau tidak. Dan pemain yang kita perpanjang lainnya tuh mungkin udah ada di media sosial Persija. Itu ada siapa namanya? Donitri, Rio Fahmi, Hanif,
Hanan, Rizky Ridho masih Hanif gitu ya. Afrianto Niko juga sudah kembali dari masa pinjaman. Mungkin nanti tinggal yang tersisa 2 pemain asing yang kita belum tahu, sama keinginan pelatih atas pemain lokal yang mereka pelatih sendiri yang melakukan negosiasi. Jadi saya masih menunggu. Dan memang sesuai dengan program musim lalu, bahwa musim lalu kita targetnya adalah 4 besar, dan kemudian musim ini bersama Coach Mauricio adalah targetnya juara. Mudah-mudahan insya Allah. Gitu. Kemudian kan sinergi dengan gubernur terlihat cukup baik nih Pak. Sangat untuk baik. Musim depan. Kira-kira gimana itu Pak? Ya, kita berterima kasih dengan gubernur terpilih untuk tahun 2025-2030. Beliau juga menjanjikan cukup banyak kepada pencinta Persija, Jakmania, bahwa dia, pertemuan saya terakhir dengan Pak Manajer di rumah dinas beliau, menyampaikan bahwa selama beliau jadi gubernur, Persija harus main di JIS gitu. Itu cukup signifikan Pak ya? Cukup signifikan, hanya saja balik lagi bahwa kalau kita bekerja sama dengan Pemprov, itu kan ada administrasi yang harus ditaati, sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari. Ya kan, kadang-kadang orang ini berpikir transaksi swasta, nggak bisa seperti itu kalau mau pemerintah. Kita harus memperhitungkan apa yang menjadi letterluck atas undang-undang yang ada di Pemprov itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati, walaupun Pak Gubernur juga udah memastikan segala infrastruktur yang ada di dalam Pemprov untuk mensupport Persija main di JIS gitu. Nah ini kita lagi diskusi terus dengan tim pengelola hari ini, yaitu Jakpro dengan Dirut Pak Iwan, untuk memformulasikan gimana cara bentuk kerjasama agar ini tidak menjadi atas formulasi kerjasama ini tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus hati-hati dari sisi hukumnya gitu. Kemudian ke Pak Ardi Pak, di bawah komando Bapak buat musim depan Pak sebagai manajer tim, Persija akan menjadi tim seperti apa ini Pak? Kan 2018 juara Pak, under Bapak. Baik, terima kasih ya. Utamanya saya mengucapkan terima kasih juga ke Presiden Klub, di mana saya diminta bergabung kembali. Mengingat mungkin dulu waktu 2018 pas saya pegang, ya pada saat itu mungkin dengan timing yang tepat, kondisi yang tepat, Persija dapat juara. Kemudian untuk mengulangi itu, saya rasa di putaran 2025-2026 ini, saya pengen menerapkan masalah disiplin dan profesional untuk pemain. Disiplin dalam apa? Dalam arti jam latihan mungkin harus kita tepati, kemudian aturan-aturan yang sudah kita buat, ya itu harus diikuti aturan-aturan itu. Kemudian profesional dalam hal, ya target kita apa nih? Target kita juara, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kemudian masalah komunikasi juga begitu. Saya ingin menerapkan komunikasi yang terbuka di antara pemain, kemudian pelatih, manajer, presiden, semua terbuka. Baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itu yang pasti. Kemudian saya akan menerapkan kedewasaan buat para pemain. Kita tahu sendiri pada dasarnya manusia kalau dikekang pasti kita akan berontak. Jadi saya akan mendewasakan kepada pemain, ikuti aturan yang ada. Yang penting 2 kali 45 menit di lapangan, itu yang saya tuntut. Oke. Terus kita berorientasi pada progres dalam hal ini ya tentunya progres yang positif ya.
Jadi kita adakan evaluasi mungkin bersama coach pada saat latihan ataupun pertandingan. Intinya seperti itu. Terkait tadi Bapak bilang disiplin, kemudian pemain pada dasarnya pemain tuh nggak suka dikekang, manusia kan gitu Pak. Ini pertanyaan iseng aja Pak, akan ada jam malam nggak nanti Pak buat pemain? Mungkin yang sudah-sudah ya, dulu waktu saya 2018 kita memang kasih aturan, pemain istirahat jam sekian. Tapi prakteknya itu tadi, namanya manusia kucing-kucingan pasti. Makanya saya tidak pernah terlalu mengekang mereka, yang penting saya menuntut 2 kali 45 menit, itu saja. Tanggung jawabnya di situ ya Pak Tanggung jawab. ya? Oke, sekarang ke Coach Ricky. Selamat sore Coach. Sore. Dari point of view Persija Development, program apa yang akan dijalankan Persija untuk musim ini, musim depan, dan inovasi apa yang akan dilakukan oleh Persija Development? Baik, terima kasih. Dari Persija Development memang sesuai dengan target dari klub sendiri, bahwa kita mencoba untuk mencetak pemain sebanyak mungkin. Di musim kemarin kita memang mengexercise lah. Jadi kita mencoba untuk pemain-pemain yang punya potensi, yang belum bisa masuk ke tim utama, kita sebar ke beberapa klub sebagai pemain pinjaman dan beberapa hal. Nah, dari hasil evaluasi itu cukup signifikan. Pemain yang membantu PSIM juara ada Vigo dan Arliansyah. Lalu banyak pemain yang di usia yang sangat muda, mereka punya menit main sampai 1000 menit lebih di klub yang lain. Itu menandakan bahwa program ini sebenarnya cukup berhasil menambah jam terbang dan juga mentalitas pemain. Dan hari ini kita melihat, atau saya pribadi melihat itu hal yang cukup baik. Nah, tahun ini fokusnya kembali lagi itu lagi. Tapi tetap tentu saja fokus pertama kita bagaimana pemain ini bisa naik ke tim utama. Itu paling utama. Setelah itu baru kita lihat lagi dari yang lebih bawah lagi, apakah bisa yang lebih mudah lagi kita bisa langsung exercise mereka ke klub yang lain untuk di progress lah. Diproses di klub lain, terus kita tarik kembali sehingga mereka lebih siap di atas. Terakhir mungkin kita mencoba lebih dalam lagi untuk tahun ini mencari talenta di usia lebih muda lagi. Kalau kemarin kita cari di 16, tahun ini kita lebih turun lagi ke 13 dan mungkin 10, mungkin 8 tahun. Jadi ini mau lebih dalam supaya kita mau sebut inilah Persija Future. Benar-benar kita mau cari pemain yang lebih dalam supaya DNA Persija itu lebih dalam di mereka sehingga nanti kita bisa jaga mereka 10 tahun ke depan. Itu programnya kira-kira. Karena kalau dicari dari lebih kecil, DNA-nya dari kecil, mungkin sense of belonging-nya terhadap lambang di dada itu lebih ya Coach. Mereka akan sangat terikat dengan namanya Persija. Nah itu yang kita mau coba lebih dalam di situ. Kira-kira ada target nggak untuk musim depan, ada berapa yang akan diproyeksikan untuk naik ke tim utama? Sebanyak mungkin, tapi saya pikir minimal mungkin bisa 4-5 pemain udah bagus. Tapi pengennya sebanyak mungkin. Tapi nanti kan kita harus bicarakan dengan head coach, dia cocoknya yang mana. Tapi dari development kita akan sodorkan sekitar 11 pemain. Nanti tinggal dia pilih yang mana yang cocok dengan style dia, mana yang sudah lengkap, mana yang belum, nanti pasti dia akan milih. Gitu kira-kira. Oke, ke Pak Ardi lagi nih Pak. Selain fisik, teknik, taktik, aspek mental berperan penting dalam sebuah permainan, itu jelas ya Pak ya. Pak Ardi punya fokus khusus nggak terkait untuk menebalkan mental para pemain Pak? Baik. Untuk masalah mental, tes. Ya. Untuk masalah mental saya rasa itu memang fundamental sekali ya buat para atlet khususnya. Memang banyak pertanyaan, banyak juga masukan ke saya supaya atlet ini dilatih seperti tentara. Saya bilang nggak bisa, tidak bisa disamakan tentara dengan atlet, sangat berbeda itu. Cuman dari segi mental oke. Karena kalau di tentara itu kan, kalau dalam bertempur itu gimana caranya kita menang. Dengan cara plan A, plan B, plan C, yang penting kita menang. Begitu juga di olahraga, mungkin itu bisa diterapkan. Nah untuk melatih mental ini tentunya ya saya harus pendekatan dengan individu-individu pemain. Gimana caranya saya menyelami para pemain si A, si B, si C. Mungkin kesehariannya seperti apa, tidak terkungkung dengan bidang olahraga saja, mungkin background dia, suasana dia, keluarga dia gimana. Berusaha mungkin saya akan menyelami ke situ. Terus mungkin bisa diterapkan dengan pelatih nanti pada saat under pressure.
Mungkin dalam pertandingan kita kondisi kalah 2-0 atau 3-0, sementara pertandingan waktunya masih ada. Nah itu di situ harus kita terapkan gimana kondisi mental pemain supaya tetap fit, tetap kondisinya tetap harus menang. Untuk itu pada saat latihan mungkin kita bisa genjot di latihan ataupun mungkin ada cara-cara khusus dari pelatih nanti pada saat kita ketinggalan kita harus seperti apa. Intinya mentalnya harus kuat, harus gimana caranya bisa menang, itu saja. Jadi pendekatan kepada setiap pemain itu beda-beda dari Bapak nanti ya. Betul. Jadi bisa dibilang akan ada personal touch ke mereka masing-masing Pak ya. Betul. Jadi mungkin dianggap kayak anak gitu kali Pak ya, atau Ya adik bisa gitu seperti ya. itu. Saya juga tidak mau, itu tadi tidak mau ada gap Gap yang antara terlalu saya jauh. dengan pemain. Seperti 2018 pengalaman saya tidak ada gap dengan pemain. Jadi saya berusaha menyelami mereka, mungkin saya main sama mereka juga. Istilahnya gaul sama mereka ya saya ikuti nanti. Mungkin Seperti ada itu. pemain yang curhat masalah keluarga Nah, gitu bisa. diterima ya Pak ya. Boleh. Aman berarti. Ke Pak Panca nih Pak. Tadi Coach Ricky itu pernah bilang bahwa butuh konsistensi main di JIS. Kayak tadi Bapak udah singgung di awal. Kedepannya kan ada jaminan main 100% di JIS nggak Pak? Kita perlu ditebalkan nggak Pak? Ya, kan gini. Situasi yang agak berbeda adalah bahwa liga itu main di tengah Yes, tahun. tengah tahun. Jakpro sebagai pengelola JIS itu kan memberikan okupansi kan 360 hari ya. Nah, kan dia nggak bisa nunggu saat itu, ya kan? Dia nggak bisa nunggu tiba-tiba ada yang mau booking bulan September, bulan Oktober atau November. Jadwal liga mulai keluar draftnya itu di awal bulan Juli. Kan kita nggak mungkin bisa nahan karena itu kan stadion bukan punya kita. First come first serve Ya. mereka. Nah, dijanjikanlah oleh Pak Gubernur mulai musim ini itu ke depan bahwa setiap orang yang mau sewa Najis. di luar kegiatan Sepak bola. Liga 1 ya terutama Persija itu menunggu draft jadwal liga gitu. Nah, tapi kan kalau yang udah terjadi kan saya nggak bisa ngapain. Kalau enggak kan nanti repot juga. Jakpro kan nanti one prestasi karena dia udah kontrak, udah terima down payment nih segala macam. Tapi Pak Gubernur akan berusaha sekuat kemampuan dia Maksimalnya. untuk bisa mempertahankan agar itu bisa jalan. Oke. Nah, ini yang sekarang lagi dari manajemen Persija itu berkomunikasi terus dengan pihak Jakpro untuk menemukan satu formulasi yang tepat ke depan. Sehingga karena emang pesan dari Pak Gubernur adalah 17 kali Persija main itu harus tidak terganggukan di JIS. Itu. Dengan kata lain untuk musim kompetisi 2025-2026 kita nih dapat privilege atau jaminan untuk didahulukan main di JIS gitu Pak ya? Iya, Lebih untuk kurang ya? 2025-26 ini karena sudah ada jadwal di bulan September, kami sudah sampaikan juga kemarin ya dengan Pak Gubernur waktu ketemu, beliau akan pikirkan. Gitu. Itu Coach, bisa konsisten main di JIS Coach. Jadi teman-teman The Jack juga udah tahu nih nontonnya di mana, nggak kayak musim lalu banyak jalan-jalan jadinya ya. Gitu katanya tim musafir kan gitu. Kepada Pak Ardi Pak, soal stadion menurut Pak Ardi gimana Pak? Saya rasa Terkait home base. ya, terutama untuk home ya. Ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Kembali lagi kepada mental pemain. Kita dengan main di home, dengan dukungan supporter The Jack, tentunya mental kita akan bertambah di situ. Gimana kalau kita musafir, kita keluar, tentunya mengurangi mental sudah pasti. Belum kita perjalanannya jauh, capeknya lagi, harus beradaptasi lagi dengan lingkungan. Otomatis kalau kita punya home, kita tetap main di home, kita sudah tidak perlu adaptasi dengan lingkungan. Kemudian itu tadi, ada supporter menambah mental kita lagi. Membakar semangat ya Pak ya. Ke Coach Ricky terkait Elite Pro Academy nih Coach Epa. Yeah. Persija memiliki rekam jejak mentereng. Beberapa kali kita menyabet Best Academy. Pencapaian apa yang harus dicapai Epa agar bisa naik ke level berikutnya? Epanya Persija maksudnya. Iya, kalau sejauh ini sebenarnya secara prestasi, ya Best Academy selalu didapatkan. Tapi memang
secara timnya belum pernah juara malah. Jadi kita mencoba mengcombine bahwa pemain-pemain memang di akademi itu tidak penting juara sebenarnya. Tapi kita mau coba mengcombine bahwa pemain ini naik ke tim utama tetapi juga timnya nih terdongkrak juga. Jadi tetap targetnya tahun ini selain kita tetap ingin jadi yang terbaik secara akademinya, tetapi secara tim ini mau dicombine bagaimana caranya supaya ya ini bisa prestasi juga. Karena kebanggaan menjadi juara pasti kebanggaan buat klub juga. Jadi tetap kita mau fokus pemain itu yang secara individunya lebih tinggi levelnya, tapi secara tim kita mau coba dongkrak lagi. Makanya mencari formula, mencari talent itu nggak pernah berhenti karena kita butuh talent yang bagus supaya bisa bersaing sampai level atas gitu. Thank you Coach. Buat Pak Panca lagi nih Pak, dari Persija Senior ada target Pak khusus untuk mempromosikan pemain EPA nggak Pak? Woi selalu, karena itu adalah bagian dari darahnya Persija. Tadi DNA-nya Pak ya? Iya betul. Jadi program saya itu adalah semacam kayak local pride gitu ya. Local pride. Itu kan dari zaman Alisio sebenarnya Ya, gitu betul. ya. Nah, ketemu sama Coach Mauricio nih ya kan, yang dia udah dari awal bahwa saya nggak terlalu khawatir masalah pemain apa namanya, pemain asing, pemain lokal yang udah senior. Dia lebih perlu pemain muda. Oh, gitu. Darah muda dia doyan. Gitu. Iya, darah muda dia doyan. Jadi ya itu sesuai lah sama visi misi kita gitu. Berharap nanti ke depan juga kan sudah ada catatan rekod kalau nggak salah Coach ya. Musim ini kita cukup banyak ya di kancah tim nasional ya. Betul. U26 U17 6, U20 ada 4. Itu pemain muda yang ada di timnas musim ini yang disumbangkan oleh Persija ya. Kalau terkait soal sponsorship Pak atau aspek komersial Persija untuk musim depan, kira-kira seperti apa Pak? Ini tidak mudah ya, gitu. Tidak mudah karena situasinya emang secara global maupun nasional emang posisinya lagi turun. Ya. Jadi dari sisi komersil kita lagi berusaha untuk memformulasikan gimana cara menggandeng mitra untuk agar mitra ini bisa memanfaatkan Persija dalam bentuk kolaborasinya. Itu juga harus men-engage produk-produknya mereka gitu. Nah hari ini contoh lah ya, kayak saya ada salah satu brand sangat terkenal di Indonesia. Saya datang gitu ya untuk mempresentasikan Persija. Dia bilang tanpa Persija pun gue udah gede gitu. Jadi nggak mudah gitu, sangat tidak mudah. Kalau brand internasional lebih berat lagi pasca Kanjuruhan gitu. Contoh salah satu waktu itu kita udah masuk KFC, begitu Kanjuruhan global holdingnya langsung minta di-cut. Karena mereka tidak mau terlibat bad campaign jadinya Pak. Jadi mereka juga takut gitu. Jadi untuk sponsor agak tough, tapi balik lagi kita punya keyakinan bahwa target komersil kita tahun ini paling enggak 85% tercapai lah gitu. Cukup optimis untuk itu Pak ya, karena asalkan yang penting kita 17 kali main di JIS. 17 kali 17 Pak ya. Berarti yang udah di booking buat September kita itu main aja nih Pak. Itu yang lagi kemarin kita rayu Pak Gubernur ya, agar kita nggak terusir dari situ. Tapi balik lagi karena gimana juga sudah kontrak. Dan ini juga kan klub terkenal di dunia kan, itu juga bisa mencemoh Pemprov DKI ya, terutama JIS gitu ya. Jadi ini sekarang mungkin dari pihak Pak Gubernur lagi mencari formulasi yang tepat lah gitu. Atau mungkin Pak Gubernur nanti ngomong sama GBK gitu ya, tolong dong pinjam dulu untuk Persija main di sana gitu kan. Atau mungkin konsernya dipindahin ke GBK ya, kita nggak tahu saya. Karena bukan di luar kekuasaan saya kan gitu kan. Gitu. Jadi Jackmania boleh bantu doa nih Pak ya, yang terbaik gitu kan. Terbaik. Dua tempat itu. Kalau tadi Bapak bicara tentang sinergi dengan partner segala macam, kayak hari ini Pak, kan kita udah sinergi dengan Garuda Arena gitu ya, dengan Kuku Bima. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung acara ini.
Dan dengan selesainya pemaparan dari Pak Panca terakhir tadi, kita akan masuk ke Q&A dengan rekan-rekan media. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti akan coba dijawab oleh Pak Panca, Pak Ardi, ataupun Coach Ricky. Oke, terima kasih. Gitu. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reject! Pertama-tama perkenalkan sedikit, saya Aditya Putra, saya Sekretaris Umum The Jackmania, mewakili organisasi kami dan ketua umum kami juga masih di luar kota, jadi beliau menitipkan agenda ini kepada kami. Kebetulan kami ada beberapa pengurus yang hadir di sini. Mohon izin Pak Panca, Pak Direktur, Pak Ardi, Pak Manajer, dan Coach Rizky Nelson selaku Head of Development dari pemain-pemain Persija. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini mungkin tahun ke-6 Pak Panca, istilahnya udah mau lulus SD, mungkin udah mau 6 tahun kan. Ini ya ujiannya lah Pak, terakhir di sini. Apakah memang benar-benar Bapak sudah belajar selama 5 tahun ini mengelola sepak bola dan berkecimpung di sepak bola Indonesia khususnya. Dan memang kalau targetnya juara, tolong buktikan Pak. Karena kemarin Bapak bilang target kita 4 besar, cuma ternyata terlempar dari 4 besar. Maka itu pelatih kita pecat kan? Betul, betul. Itu Pak, saya mengerti. Dan itu memang kan arahan dari ketum juga untuk Panca out. Gitu Pak. Sorry Pak, bukan Panca out, tapi maksudnya... Panca out nanti dulu. Maksudnya coachnya yang out ya. Gitu. Ya semoga nggak ada lah Panca out ke depannya Pak. Karena segini Pak, yang ingin saya sampaikan, saya ingin endingnya berakhir baik Pak di 2026. Karena kita mau menyongsong 2027, kita ada 30 tahun The Jackmania dan juga ulang tahun Jakarta 500 tahun. Dan di 2028 kita juga ada ulang tahun Persija ke 100 tahun. Jadi bagi saya dan bagi teman-teman The Jackmania 2027 dan 2028 itu adalah tahun yang sangat spesial untuk kota kita, untuk Persija dan untuk The Jackmania gitu Pak. Dan tadi Bapak sudah sampaikan, saya nggak akan banyak berbicara karena yang akan kami bilang hanyalah buktikan Pak. Dan tolong kita bisa buat sejarah, setidak-tidaknya di tahun 70 kita bisa juara dalam dekade 70-an itu 3 kali Pak. Kalau bisa di dekade sekarang 2020-an itu sudah 50 tahun lebih, kita pengen mengulang itu. Dulu saya pernah sampaikan di Sawangan, mungkin hampir 1 tahun lalu, namanya Persija itu siklus Pak. Pernah ada masanya kita juara dalam 1 dekade 1 kali, tapi kita pernah juara itu beberapa kali di dekade 30-an dan di dekade 70-an. Saya berharap ini bisa diulang di dekade 2020-an ini. Semoga Persija bisa buat sejarah, kalau emang back to back sudah biasa Pak, sudah ada 2 tim yang back to back di era Liga Indonesia, kita bisa tripit 2026, 2027, 2028. Itu amin. Harapannya gitu Pak. Amin. Karena secara statistik kita bisa lebih bagus dari musim sebelumnya, kita peringkat, ya walaupun sama-sama peringkat 8, peringkat 7 ya, tapi secara statistik kita lebih bagus. Nah oleh karena itu memang berarti ada kesalahan lah Pak terkait dengan hal itu. Dan juga khusus isu soal ya sudah sangat berkembang ya Pak, isu terkait kita tunggak gaji segala macam. Ya jangan sampai ada lagi Pak. Kita berharap kita sustain. Kita butuh sepak bola Jakarta Persija ini yang sustain gitu. Nggak ada isu-isu soal tunggak gaji segala macam. Ya karena ini pertaruhan kita juga Pak. Kita sebagai supporternya harga diri. Kita yang membela Persija mau gimana juga Persija juga kita selalu bela gitu harga dirinya. Ya oleh karena itu kita mau di sosial media, kita langsung di lapangan, di jalanan, ya itu kita membela harga diri Persija Pak. Mau berangkat kita bawa harga diri Persija, kita berangkat apalagi teman-teman di outsider gitu kan. Berangkat itu pun juga penuh dengan resiko, pulang pun dengan penuh resiko gitu. Mungkin beberapa teman-teman wartawan di sini ada juga yang anggota dan memang tinggalnya di luar kota gitu Pak. Jadi itu yang benar-benar kita rasakan dan tolong dijaga. Karena yang bisa menjaga itu adalah kita semua Pak, termasuk bapak-bapak yang di depan dan termasuk kita gitu dari The Jackmania. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Pak Panca? Man ya. Ada Ya tadi Pak? maka itu atas penyusunan tim itu kita bongkar habis-habisan tahun ini. Karena kenapa? Karena waktu zaman 2 musim lalu itu terlalu banyak kita kontrak pemain terlalu panjang gitu ya.
Dan akhirnya proyek itu nggak berhasil. Nah kita bangun proyek baru, di mana pada saat proyek baru itu, baru saya di-appointed sebagai direktur. Ya, yang sebelumnya itu saya belum bisa ngambil keputusan penuh gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Adit bilang saya belajar 6 tahun, nah ini repotnya 2020-2021 tuh COVID. Jadi sekolahnya libur Mas? Bukan sekolahnya libur. Oh enggak. Jadi pertandingan nggak ada, tapi masalah banyaknya setengah mati. Dan saya rasa se-Indonesia tahu bahwa proyek Persija itu salah satu yang paling mahal di Indonesia. Jadi dalam 2 tahun itu kita harus beresin problem kita gimana, di mana pendapatan tuh nggak ada. Nah, kita berusaha bangkit dengan proyek baru. Sudah hampir puncak-puncaknya, tiba-tiba ada tragedi. Ada situasi mungkin beberapa pemain juga mungkin secara psikologis kita nggak tahu kita ya. Akhirnya kita tiba-tiba drop. Nah kita berusaha bangkit lagi begitu dengan format statistik, balik lagi bahwa situasinya adalah kita tidak bisa merubah tim secara keseluruhan. Karena ongkosnya akan lebih mahal. Nah akhirnya baru bisa tahun ini saya bisa menentukan full timnya kayak apa hari ini gitu. Karena balik lagi masih ada kontrak-kontrak lama sebelumnya. Untuk teman-teman biar bisa tahu posisi kita gitu ya. Jadi biar posisinya clear gitu. Jadi bahwa saya diangkat sebagai direktur baru musim ini gitu. Jadi kalau saya 6 tahun belajarnya itu baru 2 tahun, 3 tahun lah. Baru 3 tahun ya. gitu. In charge penuh baru 1 tahun. Nah jadi maka itu sampai saya mengerti banget teman-teman kalau seandainya kita harus keluar main home iya. Dari pengurus bilang ini ada kecelakaan, ini ada itu kan miris hati saya. Maka itu kita berjuang kemarin habis-habisan untuk bisa kita main either di GBK atau di JIS. Tapi apa daya, tahun politik. Akhirnya terbengkalai lagi. Itu yang membuat kita situasinya tidak pernah sustain. Gitu. Karena kenapa? Draft project kita mandek terus jadinya. Itu. Nah, dengan hari ini kebenaran gubernur terpilih adalah orang yang suka sepak bola dan atensinya 1.000.000% untuk sepak bola Indonesia terutama untuk Jakarta. Itu sampai dia manggil beberapa kali sama saya utilisasi JIS. Saya bilang Pak Gubernur, kami siap. Even kita disuruh ngelola pun kita siap. Tapi jangan sampai kita mengelola JIS ini menjadi sesuatu yang mengakibatkan ada klausul hukum. Maka itu kita harus hati-hati banget. Tujuannya apa? Sama, saya udah ceritakan ke Pak Gubernur, kasihan teman-teman yang nonton. Gitu, begitu keluar dari Jakarta resikonya tuh besar sekali. Gitu, demi menonton klub kecintaannya. Gitu, dia harus menanggung resiko, ya entah copet, entah keributan dan lain-lain. Nah, saya janjikan ke Pak Gubernur, kalau seandainya kita bisa main 17 kali di JIS, teman-teman pasti happy dan saya yakin pasti banyak yang nonton. Dan saya yakin sekali sampai hari ini JIS itu di mata lawan-lawan kita tuh masih angker. Gitu, kita belum pernah kalah sama di sana, cuma 1 kali draw. Dan saya yakin kan waktu ketemu Pak Gubernur ya dengan ini. Apabila itu terlaksana, bahwa saya janji kita terus juara di tiap musimnya. Nah itu dicatat sama Pak Gubernur. Oke, saya atensi gitu. Dan kita berharap ini ada jalan keluar dan balik lagi bahwa emang proyek kita untuk juara adalah musim ini. Gitu. Tidak boleh ada kata gagal, tidak ada istilah runner up, bahwa kita targetnya adalah juara. Pelatih pun sudah dari awal sekali proyek ini harus jalan gitu. Maka itu kali aja ya kan ada mistisnya. Maka itu saya minta Pak Ardi saya comeback. Kali-kali ya kan ada mistisnya. Dia jadi dengan manajer Pak Ardi mudah-mudahan kita bisa juara seperti tahun 2018 gitu. Nah itulah kira-kira biar teman-teman
paham gitu. Nah, balik lagi terkait kesulitan finansial kemarin, itu karena 8 kali kita main di luar, itu nggak maksimal gitu. Itu sangat mengganggu cash flow kita gitu. Nah, kita berharap dengan kalau ini 17 kali bahwa itu tidak terjadi lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mas Adit ya yang saya bisa jelaskan. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa melihat interaksi kita hari ini sehingga mereka punya wawasan juga gitu. Cukup puas Mas? Aman. Berarti kan sinerginya dari Bapak tadi full in charge sebagai direktur musim ini secara aspek teknis mendatangkan pelatih baru, terus ada beberapa pemain baru, sementara dari let's say non teknisnya kita bilang kan kita mau main di JIS nih, membentuk fortress nih bentengnya kita gitu ya untuk lahan kita mendulang poin. Jadi sinergi itu yang kita harap kejadian di musim 2025-2026 ini ya Pak ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Silakan Mas. Ya, silakan. Tes. Selamat sore Pak Panca, Pak Ardi, Coach Ricky. Salam kenal, saya Hari dari bolasport.com. Pak Panca, mungkin ada banyak pertanyaan buat Pak Panca nih. Yang pertama terkait stadion. Tadi Pak Panca menyampaikan kalau musim depan Persija kemungkinan besar akan tetap main di JIS. Dan tepat di sini juga waktu itu Pak Panca menyatakan kalau Persija ingin bangun stadion. Nah, ini berarti update terbarunya apakah jadi bangun stadion atau fokus di JIS? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelatih akan datang tanggal 20, artinya latihan akan digelar tanggal 21 ataupun 22 ya. Artinya, awal Juli. Oh tetap awal Juli dengan waktu hampir 1 bulan, 1 bulan lah buat Agustus nanti Liga 1 dimulai. Pre-season Persija buat Liga 1 tuh apa Pak? Ikut Piala Presiden atau enggak? Atau mau uji coba kemana atau ngundang klub mana yang biasa dilakukan oleh Persija? Lalu yang ketiga, Pak Panca, isu yang di luar berkembang terkait salah satu pemain timnas Indonesia, Tom Haye, yang akan merapat ke Persija itu benar atau tidak? Bisa dijawab ke kita, karena kan ada kabarnya emang Persija udah membidik Tom Haye untuk meramaikan JIS dan juga di Jackmania supaya datang ke situ. Terima kasih. Untuk Pak Ardi izin, Pak, sedikit masukan selamat datang kembali Pak di Persija 2018 kita sering ketemu di Setasoma, sering latihan di sana Pak. Memorial di sana juga cukup enak, kita sering ngobrol bareng, sering tukar pikiran satu sama lain Pak Ardi sama teman-teman wartawan. Sekarang Pak Ardi balik lagi ke Persija sebagai manajer dan mungkin juga lebih dekat lagi dengan teman-teman wartawan seperti tahun 2018 dan 2019 Pak. Mungkin nanti Pak Ardi sebagai manajer bisa kasih masukan ke pemain supaya pemain itu nggak takut atau gimana ya ketemu sama wartawan sama media Pak. Jadi kayak yang kita rasakan dalam setahun 2 tahun terakhir ini kayak pemain-pemain itu kayak ngeliat kita tuh wartawan tuh kayak serem gitu kan gimana. Mungkin Pak Ardi sebagai pengalamannya bisa meyakinkan ke pemain, toh ini ada profesi namanya wartawan loh yang artinya mereka juga cari berita, cari informasi yang buat ditulis dan disampaikan buat pecinta Persija Jackmania. Gitu sih Pak. Terima kasih. Satu-satu ya. Pak Panca dulu ya. Mumpung ingat. Oke. Waktu kita pertama kali kesini bulan apa? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu atau? Sebelum puasa kayaknya. Januari, oke. Jadi terkait stadion. Saya tidak menyangka kalau Pak Gubernur manggil saya karena beliau janji dengan, balik lagi, pencinta sepak bola, terutama Jackmania, untuk memfasilitasi JIS. Jadi ada bahasa gini, udahlah Mas, ngapain bikin stadion? Gitu. JIS itu dibuat untuk Persija. Gitu. Jadi selama saya jadi gubernur, manfaatkan itu. Nah, kita kan harus under sama pimpinan provinsi kan, gitulah, gitu. Jadi itu yang akhirnya harus saya pikirkan pada saat itu. Gitu. Kira-kira seminggu sebelum beliau dilantik saya dipanggil gitu. Nah itu dia juga tahu bahwa saya mau bangun stadion. Dia tanya alasannya kenapa, kita punya JIS sama GBK, ya kita nggak bisa main Pak. Gitu. Kita cukup bangga Persija Jakarta punya 2 stadion yang cukup megah, tapi Persija tidak pernah bisa main di sini. Nah disitulah beliau berjanji bahwa JIS adalah untuk Persija. Tahu lanjutkan mengenai bangun stadion.
Nah itu saya aner omongan itu. Maka itu yang hari ini saya pikirkan sebagai Persija adalah mengkomersialisasikan JIS gitu. Karena JIS ini kan daerahnya di utara, ya kan? Kan saya harus mikirin. Gitu. Nah ini yang lagi kita diskusikan terus. Kedua mengenai pramusim. Sampai hari ini kami belum dapat undangan terkait apakah kami ikut Presiden Cup atau tidak. Tapi ada beberapa tawaran terkait untuk friendly match. Langsung juga itu salah satunya yang terkait apa itu? All Star itu loh, apa namanya? Apa? Nah ya itu langsung Keisuke Honda langsung WA saya. Gitu, tapi balik lagi. Ada juga yang ngajakin kita adalah training camp di Belanda. Awal, balik lagi. Training camp, ini kan semua harus sesuai jadwal pelatih. Ya kan? Jadi pelatih datang tanggal 20, dia udah kasih draft dan itu kita harus diskusikan gitu. Kapan friendly match ini menurut pelatih idealnya? Gitu. Kalau tawaran sudah banyak gitu. Banyak sekali lah Persija ini di tengah-tengah juga dirindukan gitu. Sampai mungkin waktu itu sampai ya Atletico Madrid aja, cuman karena bersinggungan dengan presiden Piala Presiden saat itu ya harus diurungkan kan gitu ya. Gitu walaupun kita nggak juara gitu. Nah yang ketiga terkait isu Tom Haye. Tahu aja. Tapi balik lagi. Banyak sekali pemain naturalisasi yang ingin di Persija. Balik lagi juga bahwa kalau saya yang nentuin, emang yang ngatur tim di lapangan saya. Kan pelatih. Gitu. Nah, apakah nanti pelatih masuk dalam draft tim skuad dia untuk jadi juara, yang mana saya juga belum tahu. Maka itu dia bilang ada 2 pemain lokal yang dia langsung negosiasi. Kami itu hanya menyiapkan budgetnya gitu. Karena Pak, coach hari ini ada salary cap, lo cuma boleh begini. Gitu, oke. Nah, sampai hari ini kami belum dikasih tahu siapa pemain lokal yang dia langsung komunikasi. Gitu. Satu, hari ini kita udah ngirim term sheet-nya. Tapi dia ngirim. Jadi kita cuma diminta tolong kasih draft term sheet untuk kontrak pemain. Jadi kita kasih draftnya. Pemainnya kita belum dikasih tahu. Pokoknya kalau mau juara saya nentukan pemainnya semua. Gitu. Nah, jadi apakah di dalam 2 pemain lokal itu adalah salah satu Tom Haye? Hari ini ya saya belum tahu, tapi emang isunya cukup santer gitu ya. Kecuali udah ada foto saya sama Tom Haye kali, ada. Oh ada salaman ya? Here we go. Oh di mana? Here we go udah Pak. Berarti dengan kata lain Pak Panca sebagai direktur atau presiden klub juga tidak mau mengganggu otoritas pelatih dalam memilih pemain untuk mengarungi musim depan. Karena ya seperti tadi Pak Panca bilang, full 90 menit itu kuasanya pelatih, benar ya Pak Ardi ya? Jadi betul. Pak Ardi, Pak Panca akan mensupport pilihan-pilihan si pelatih gitu lebih kurang Pak ya? Ya kurang lebih seperti itu. Karena gentleman agreement-nya kontraknya adalah menjadi juara gitu. Gue mau nasi goreng, lo bikin nasi goreng apa yang penting enak gitu ya Pak ya? Pokoknya gue taunya makan enak. Yes. Gitu, pelanggan banyak datang. Pak Ardi silakan Pak, dijawab Pak. Oke baik, pertanyaan tadi yang buat saya masalah keterbukaan pemain dengan wartawan intinya. Nanti akan saya sampaikan kepada pemain, cuman saya tidak bisa menjamin juga ya. Dalam hal ini kan itu hak asasi manusia, jadi ya selama mungkin konteksnya dalam olahraga tidak menyangkut privacy, mungkin saya rasa fine-fine aja, nggak masalah mungkin ya. Tapi nanti saya coba juga untuk pendekatan dengan para media. Saya rasa itu. Cukup Mas Hari? Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Oh banyak. Oke. Sampai sahur kita Pak hari ini. Jangan malu bertanya biar nggak sesat di jalan. Kalau nggak nanti netizennya sesat. Terima kasih Pak Panca, Pak Ardi, Pak Siti. Saya khusus juga dari sana. Yang pertama pengen curhat dulu Pak. Apa ya?
sebagai wartawan Pak ya, Curah, sebagai wartawan kan sebenarnya paradigma peliputan sepak bola Indonesia itu mengalami perubahan setelah pandemi, itu mengalami perubahan yang awalnya itu sangat terbuka, setelah pandemi ada pembatasan-pembatasan, akhirnya terbawa. Pola pandemi ikut terbawa, sampai akhirnya itu bertahan di Coach Thomas Doll, juga bertahan ke Coach Pena kemarin. Mas, maaf boleh lebih dekat mic-nya jadi lebih jelas suaranya. Tapi khusus musim kemarin bisa diambil contoh klub-klub lain, paradigma peliputannya sudah berubah ketika dibanding pandemi. Misalkan salah satu klub ya dua klub lah yang rival Persija, yaitu Persib dan Persebaya, liputannya lebih terbuka. Misalkan saja Persija 1 bulan Pak, belum tentu ada liputan. Ini bukan semata-mata sebagai wartawan butuh berita, bukan Pak. Tetapi sebagai sebuah klub, Persija jadi dikenal kayak klub Korea Utara yang sangat tertutup Pak, mohon maaf. Masa ketika tiap hari kita bisa membaca berita Persib itu 3-5 berita, Persija nggak ada sama sekali Pak, kecuali dari rilis. Ini kan paradigma yang tidak bagus. Mungkin kalau saya bandingkan dengan dulu, misalkan saya bisa tiap hari ke Sawangan, ke liputan Coach Iwan Setiawan, Coach almarhum Bendol dan segala macam. Terus karena kedekatan liputan yang bisa tiap hari, media kita juga mengikutin Persija. Saya bisa sempat dikirim kantor liputan Persija ke Papua, ke Makassar, bukan cuma Bandung dan sekitarnya Jakarta Pak, tapi karena Persija juga tertutup dengan media, jangankan ke Bandung, untuk ke Jogja saja kantor ogah untuk ngirim wartawan. Itu yang pertama Pak, liputan mungkin bisa dipertimbangkan musim depan agar Persija lebih terbuka lagi, misalkan kayak ya nggak tahu mau nyontoh kemana, mungkin ya kayak klub-klub profesional banyak lah Pak, dijadwalkan seminggu 2 kali atau 3 kali, bagaimana mungkin lebih paham manajemen lah Pak. Yang kedua mungkin lebih ke pertanyaan Pak, kan sebenarnya bukan tren baru, tapi di Indonesia di setelah abad milenium ini ada tren juara itu back to back Pak. Dan itu sudah lazim di banyak negara, dan Asia Tenggara sudah ke arah sana. Kemarin Persib Bandung Bali United 2 kali, kemarin Persib Bandung 2 kali. Ini menandakan bahwasannya kan secara manajerial, keuangan dan segala macam, 2 klub yang back to back kemarin lebih siap Pak. Mereka juga tampil di Asia yang secara finansial lebih kuat, dan Persija mohon maaf kata Pak, musim kemarin aja diajak tampil di Asia ogah-ogahan. Bagaimana Persija musim ini bisa menjamin bisa bersaing dengan klub yang secara keuangan lebih kuat Pak? Apa yang bisa ditonjolkan gitu? Bahwasanya kita bersiap, memang kita tertinggal dari 2 tim yang kemarin back to back, tapi kita musim ini lebih kuat dari mereka. Itu sih Pak, terima kasih. Oke, ini yang nomor 1 nih. Jadi gini, di awal musim, mungkin dua musim lalu, media komunikasi kita itu diserahkan ke pihak ketiga untuk mengentertain teman-teman wartawan. Jadi kami emang benar-benar fokus pasca COVID untuk lebih ke masalah internal. Nah, sampai akhirnya kita kembalikan lagi itu di bawah Persija musim ini. Nah, hari ini media itu di bawah Pak Agus. Jadi Pak Agus, mana namanya Pak Agus? Nah, itu dengerin tuh. Jadi kalau besok kalau mau bikin acara, tolong ngomong Pak Agus. Itu konsep kayak gimana, nanti biar Pak Agus nanti ngomong Pak manajer. Gitu. Jadi emang baru musim ini semua dikembalikan ke Persija. Ya. Kalau kita cerita tadi udah ya mengenai media. Kalau kita cerita tentang juara, emang nggak gampang, ya. Tim kita
dibuat saat itu draftnya emang begitu kuatnya sehingga begitu diterpa bencana sedikit langsung goyang. Gitu. Dan posisi kita, balik lagi, posisi kita saat itu sangat-sangat tidak diuntungkan. Maka itu tadi siapa namanya? Siapa Mas tadi? Hah? Abdul Susila. Oh, Sila. Iya, gue baru inget loh. Jadi Sila, Mang itu tadi saya bilang, baru hari ini, baru musim ini, saya bisa membongkar tim secara keseluruhan. Gitu. Dengan diskusi, ya tentunya pelatih, pilihan pelatih ya. Gitu. Kebayang nggak musim-musim lalu, kita milih pemain, habis itu milih pelatih. Jadi kadang-kadang kita juga debat habis-habisan nama pelatih gitu. Tapi hari ini dari awal kita udah nggak mau ketinggalan gitu loh. Karena konsep project kita hari ini itu adalah balik lagi sama semangatnya juga kita pengen back to back gitu. Apalagi sudah apabila difasilitasi oleh Pak Gubernur terkait JIS itu gitu. Dan itu juga kan bagi kami adalah suatu tantangan agar itu bisa tercapai gitu. Contoh ya, ini kita pengen banget itu terjadi hari ini. Maka itu dengan draft pemain yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang sama dengan klub-klub lain gitu. Gitu Sila. Ya. Cukup menjawab ya Mas Sila. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Yang depan dulu Mas, nanti ya. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Panca, Pak Ardi, Coach Ricky dan Bang Fu. Saya Adi dari bola.com. Pak Panca mau melanjutkan soal rumor Tom Haye tadi Pak. Apakah dari Bapak sudah menyodorkan nama Tom Haye ke Coach Mauricio Souza? Kalau sudah bagaimana responnya si Coach Pak? Apakah memang mempertimbangkan Tom Haye dan apakah Persija juga sudah komunikasi dengan Tom Haye? Kalaupun sudah bagaimana reaksi atau jawaban dari Tom Haye soal ketertarikan Persija terhadap Tom Haye. Lalu yang kedua Pak, Rizky Ridho kontrak sisa setahun. Kalau sesuai aturan kita tahu bahwa 6 bulan sebelum kontraknya habis, Ridho bisa melakukan komunikasi, negosiasi ataupun prakontrak dengan klub lain. Artinya Persija bisa kehilangan Ridho secara cuma-cuma Pak. Apakah ada rencana Persija untuk memperpanjang kontrak Ridho Pak? Kalau ada berapa tahun lagi Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan. Kayaknya yang nomor 1, tadi udah saya jelasin bahwa apakah, jadi gini, pelatih itu langsung negosiasi sendiri dengan pemain lokal. Nah, ada 2 pemain lokal. Apakah 2 pemain lokal itu salah satunya Tom Haye? Saya nggak tahu, gitu. Saya belum tahu, gitu. Jadi masih menunggu draft balik term sheet yang dia minta nih ke saya, gitu. Nanti, baru saya tahu namanya siapa aja, gitu. Jadi kalau emang itu di dalamnya ada Tom Haye, dan Tom Haye mau main di Persija, ya fine-fine aja kita kan. Sejauh masih masuk sesuai dengan project kita. Gitu. Nah terus, itu menjawab gak pertanyaan? Iya jadi bukan gue yang iniin, tapi si pelatih. Tapi ya emang lagi rame Tom Haye ini. Cuman saya belum tahu gitu. Oh siapa yang ngomong? Ya belum lah orang yang komunikasi saya nggak tahu apakah itu Tom Haye, apakah itu nanti siapa Urat Mangun, saya nggak tahu siapa gitu. Kalau kalian nggak ada yang nanya kalau Real Madrid nawar Rizky Ridho, gitu. Terkait Ridho Pak? Ya? Terkait Ridho kontrak yang sisa Rizky musim. Ridho, oke, gini, ini kan hari bulan kemasannya dia, saya juga nggak mau ganggu. Kan Rizky Ridho kan nikah sebentar lagi, saya lupa tanggal berapa ya? 27 apa? Nah? 22 gitu kan. 22 Juni ini gitulah. Nah, emang itu nanti ada satu hadiah khusus dari Persija gitu. Nanti biar nanti Rizky Ridho yang jelasin gitu ya. Surprise present for our captain gitu. Kira-kira itulah yang saya bisa jawab. Cukup Mas?
Jadi penasaran isu Tom Haye ini dari mana siapanya? Siapa sih yang ngeluarin pertama? Biasanya gitu. Yudis, terus siapa lagi? Imam, siapa lagi? Maksudnya kan, Buku. Cepat, gitu. kok tiba-tiba dari tadi tuh udah 2 yang nanyain Tom Haye, kan penasaran kan harusnya Pak ya? Iya. Apinya dari mana nih sampai ada asapnya Tom Haye gitu loh. Kan harus, sekarang gini, tadi teman-teman termasuk Mas Adit ya kan, menanyakan jangan sampai ini terulang lagi. Karena balik lagi kesalahan kita saat itu adalah kita memilih pemain duluan di mana pemain yang kita pilih ternyata nggak masuk draftnya pelatih. Nah sekarang kita udah mulai dari awal sekali. Itu pelatih udah menentukan gitu. Nah oke, saya minta Gustavo diperpanjang, kita perpanjang. Eduardo kita perpanjang kan gitu kan. Saya pengen Hanif Sabandi sama ini Hanif Hansamu perpanjang kan gitu loh. Jadi saya nggak mau nanti alasan coach bahwa kami manajemen tidak mempersiapkan draft yang seperti dia mau untuk juara gitu. Nah apakah tadi 2 pemain lokal itu naturalisasi emang benar-benar rambutnya hitam? Saya nggak tahu gitu. Nah ini saya nggak tahu nih, itu kan apa Diego apa siapa yang Tom Haye ini kencang sekali gitu. Kan juga Struik juga ada, kok nggak ditanya? Isdes Pak ya? Hah? J Isdes? J Isdes juga Mungkin ada. lebih milih Persija daripada Inter Milan kan kita nggak tahu. Coba deh dikeluarin aja isunya gitu Pak. Iya, jadi balik lagi bahwa kami pengen pelatih membentuk tim untuk juara. Di mana intervensi manajemen itu sangat-sangat kecil. Apabila saya cuma segini aja, kalau seandainya manajemen mau nambah pemain silakan. Nah itu bahasa itu belum keluar nih gitu. Jadi kita tunggu gitu. Cukup ya. Ada lagi yang tadi masnya? Silakan siapa mas? Cek. Selamat sore Pak Panca, Pak Ardi dan Coach Ricky. Perkenalkan saya Fadel dari perwakilan pengurus Pusat Jackmania. Menarik ya Pak Panca tadi menyampaikan, saya mengutip sedikit, memang untuk menjadi juara itu rasanya tidak mudah gitu Pak. Perlu proses yang panjang, perlu proses yang konsisten dan semacamnya tadi. Dan Pak Panca juga menyampaikan kalau baru tahun ini Bapak secara full membentuk draft project tersebut. Pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana roadmap Persija Jakarta 5 atau 10 tahun ke depan untuk menjadi tim yang Bapak maksud, tim yang konsisten, tim yang bisa menjadi juara dengan proses yang bisa kita nikmati bersama. Itu yang sangat terpikirkan oleh saya, gimana sih ini tim Persija Jakarta, tim yang saya cintai ini bisa menjadi tim yang ya udah kita bisa nikmati gitu Pak dengan proses itu. Selanjutnya adalah yang disampaikan Pak Ardi, mohon izin Pak Ardi. Saya menarik dengan apa yang Pak Ardi sampaikan sore hari ini. Beberapa kali Pak Ardi menyampaikan mengenai mental pemain. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan karena apa? Karena saya sebagai pecinta Persija Jakarta, supporter Jackmania, saya merasa beberapa musim belakangan ini pemain tidak memiliki sense of belonging, Pak. Sense of belonging, rasa memiliki terhadap Persija. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu apa yang Bapak Ardi bisa berikan kepada tim. Dan kembali lagi ke Pak Panca mengenai roadmap Persija 5-10 tahun ke depan, bagaimana dan implementasinya juga seperti apa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Makasih, Pak Panca. Mas. Ini jarang sekali orang mau nanya roadmap saya. Padahal saya kalau di kantor itu bicaranya sampai 2030. Betapa saya memikirkan dari pertama kali saya masuk ya, itu saya emang secara dari awal itu belum masuk ke manajemen secara full. Tugas saya saat pertama adalah menaikkan brandnya Persija. Di mana di mata stakeholder brand Persija harusnya nilainya lebih. Kok sekarang cuman segini? Saat itu YouTube Persija baru 475.000. Instagramnya 1,8. Awal 2019. Gitu, tolong cek aja. Nah per hari ini
teman-teman bisa lihat kemajuan drastis dari media sosial Persija itu sendiri. Tapi kan nggak bisa langsung secara bersamaan semuanya ini harus jalan. Apalagi waktu itu COVID, rasanya mau pecah banget deh. Saya rasa semua pemilik klub itu mau pecah rasanya. Gimana kita saat itu Persija membuat hashtag Believe in 12 dengan skuad yang ada gitu ya, mempunyai suatu kepercayaan diri yang tinggi. Tiba-tiba bulan Maret tanggal 13 kita harus lockdown. Gitu. Dan harus membereskan semua problem yang waduh palanya nyut gitu. Nggak gila ya udah bagus gitu ya. Nah, saya buat roadmap itu dari tahun lalu tuh 2030. Emang balik lagi bahwa saya itu membuat jargon bahwa Persija itu bukan hanya sekedar klub sepak bola, tapi adalah lifestyle Jakarta. Gitu, saya selalu mensandingkan ke klub-klub lain, di mana contoh, masnya kalau klub bola internasional sukanya klub apa? Chelsea. Chelsea, Bangga gak pakai baju Chelsea? Dibawa pakai ke Bandung, ke Surabaya, kemana-mana digebukin gak? Kalau pakai Persija kan mesti digebukin. Nah itu merubah mindset itu kan enggak, merubah membalikan tangan. Maka itu saya bikin roadmap sampai 2030 gitu. Sama kita misalkan saya Bayern Munchen gitu kan. Tapi saya bangga pakai Bayern Munchen, datang ke Chelsea pakai Bayern Munchen gak digebukin. Datang ke Dortmund gak digebukin gitu. Nah itu merubah itu kan gak gampang gitu. Saya juga apresiasi sama teman-teman supporter. Betapa kalian setiap kita main itu menjaga kelancaran, kedamaian di stadion. Dan akhir musim-musim terakhir itu adalah aksi kebersihan bersama. Sehingga keluarga bisa nonton. Orang bawa anak itu saya apresiasi sekali. Maka itu di musim ini banyak sekali saya mau melayani para penonton, terutama Jakmania adalah satu, beli tiket dapat quote-unquote konsumsi ya kan, dirapikan kembali, kita kasih giveaway. Itu adalah bentuk salah satu apresiasi. Di luar adalah PR berat kita mengenai prestasi. Nah, mengenai prestasi, kenapa sih? Maka itu saya selalu bicara local pride gitu. Kita bicara akademi kita udah punya kekuatan akademi. Kenapa sih kita nggak naikin ini? Contoh adalah seperti Barcelona. Banyak pemainnya itu adalah pemain-pemain akademinya dia. Yang hari ini tiba-tiba nongol semua gitu. Saya punya mimpi yang nantinya akan saya jalankan dengan Chief of Academy. Yaitu saya pengen punya Persija B. Tapi kayak gimana sih konsepnya? Nah itu yang kita akan diskusikan ke depan. Tujuannya apa? Bahwa kami Persija adalah salah satu klub yang menelurkan pemain-pemain yang nanti berkualitas internasional. Bukan lagi kita bicara naturalisasi, tapi pemain kita diambil ke klub-klub luar dan syukur-syukur ke klub-klub yang cukup signifikan. Nah itu roadmap saya sampai 2030. Maka itu, cuman karena Pak Riki lagi banyak kerjaan, jadi kita belum bisa ketemu sampai hari ini gitu. Walaupun kita satu kantor, karena untuk membicarakan roadmap ini tidak bisa via telepon. Harus sama-sama di depan papan tulis, sama-sama mempunyai mimpi. Gitu, kita harus gambarin gimana rencana kita ke depan. Tapi kita secara garis besar saya waktu kapan Pak Coach Ricky udah pernah saya panggil bahwa saya pengen punya mimpi Persija B ada gitu. Saya pengen punya mimpi bahwa ke depan mungkin Persija itu nggak perlu pemain asing. Semua pemain adalah pemain akademi gitu loh. Tapi kita punya pondasi yang kuat gitu. Akan nggak gampang, tapi proses harus jalan gitu loh. Itu ke depan. Maka itu waktu saya susah, ada 2 stadion besar megah di Jakarta, kita nggak bisa make. Saya punya mimpi gila, saya mau bangun stadion. Gitu akhirnya, begitu Pak Gubernur terpilih, adalah udahlah Mas Panca, atau saya buat, JIS saya serahkan ke Persija. Lah saya sama pimpinan DKI kan nggak mungkin saya, oh siap Pak Gubernur, saya akan laksanakan. Nah yang saya pikirkan sekarang gimana caranya JIS itu menjadi Persija.
dalam artian bukan milik Persija. Dalam artian gimana cara mengelola JIS itu adalah untuk kepentingan Persija. Untuk kepentingan teman-teman semua, penikmat sepak bola. Jangan sampai nanti parkiran ribut. Jadi sampai nanti begitu kalah atau menang ribut. Kan saya harus pikirin. Karena kenapa? Ini barang orang. Kalau ada apa-apa kan saya yang dikomplain sama gubernur. Gitu. Itu yang harus saya jaga juga gitu. Kalau saya mau masa bodoh sih, oh iya makasih Pak Gubernur gini-gini, ya udah hajar aja KB gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa kan saya yang kena. Tiba-tiba ada keributan, ada orang sampai, amit-amit jangan sampai ya, ada yang kehilangan nyawanya. Kan kami panpel yang kena gitu Persija gitu. Jadi hal-hal itu saya harus perhatikan, mitigasi resikonya itu harus benar-benar kita lihat gitu. Kalau ada apa-apa, kapasitas 84.000. Tapi kenapa saya selalu cuman buka setengah? Setengah pun kita nggak full, gitu. Karena kenapa? Aksesnya masih terbatas. Kita jangan sampai nanti keluar emosional nih segala macam, karena kan capek nonton 2 kali 45 menit kan. Apalagi agak sedikit ketutup. Sekarang dari pihak JIS mau bikin agak apa namanya? Ada tambahan udara biar sirkulasi udara, karena sedikit agak panas kalau di tribun, gitu. Jadi hal-hal itu saya harus perhatikan. Tujuannya apa? Untuk melayani kalian, gitu. Para penikmat sepak bola, gitu. Bahwa kalian adalah tamu kami, kalian adalah supporter kami pengen melayani kalian. Tinggal sisanya adalah tugas manajer untuk menjaga agar memberikan teman-teman itu disiplin untuk menang setiap main home, gitu. Maka itu saya bawa Pak Ardi. Maka itu Pak Ardi selalu bicara disiplin dan mental, gitu. Itu tujuannya. Saya berharap proyek ini akan memberikan suatu hasil yang cukup bagus gitu. Nah itu yang ke depan kita. Mimpi saya nih ya adalah seperti tadi pengen back to back. Tapi kan nggak gampang, back to backnya gimana caranya? Itu yang saya lagi mau bicara sama coach gitu. Saya pikir tanggal 10 ternyata mundur. Habis begitu tim terbentuk, liga jalan, saya harus persiapkan rencana saya pengen punya Persija B, gitu loh. Nah ini kan draftnya kan harus saya pikirin. Agar kenapa? Agar orang-orang, teman-teman kita, mungkin adik-adik kita nanti punya mimpi jadi sepak bola, itu tersalurkan. Gitu. Dan mudah-mudahan 2030 mungkin lebih banyak lagi pemain Persija yang nanti masuk ke timnas. Ada satu pemain kita yang dipinjam ke Thailand apa ya? Anak akademi itu? Faisal, ya itu kan bentuk mereka udah apresiasi kita gitu. Mungkin bukan soal uangnya, bukan soal nilai komersilnya, tapi brand kita. Mereka melihat itu gitu. Itu yang kita coba. Waktu itu kita ditawarin ikut Champion Youth yang dengan Jepang kan. Itu. Tapi karena waktunya terbatas, kita nggak ada persiapan, kita batalkan. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa waktu itu kita nggak ikut AFF? Karena kita waktu itu memikirkan wong kita posisi kita ini lagi nggak baik-baik aja. Kalau seandainya itu kita hitung-hitungan, itu komersialisasinya menjadi sedikit gitu. Mendingan kita fokus di liga. Nanti fokus di yang nggak punya poin, tapi di liga kita terbengkalai. Itu lebih repot lagi kan, kalian pasti akan lebih marah lagi. Mendingan kita fokus di liga untuk mempertahankan draft kita ke depan gitu. Itu rencana kita gitu. Jadi emang bola ini sebenarnya nggak ada urusannya sama politik, tapi politik selalu menunggangi sepak bola kan gitu aja, gitu kan. Nah, kira-kira itu ininya. Gitu. Dari Pak Ardi, ada yang mau ditambahin tadi atas pertanyaannya Pak? Maaf. Baik, tadi hanya pelaksanaan saja kan nanti. Tadi menuntut masalah mental, disiplin, ya itu tadi seperti yang saya jelaskan nanti akan saya terapkan kepada pemain. Saya rasa itu. Cukup menjawab Mas. Jadi kalau boleh ditambahkan secara tersirat tadi Pak Panca menyatakan atau state bahwa kita ingin menyenangkan hati Jackmania ya Mas ya. Supporter sejatinya kita, dan di sisi lain apabila memang JIS jadi kita pakai, bersama-sama kita jaga. Dari sisi Jackmania juga ya kayak tadi kata Pak Panca ya, jangan nanti pulang tiba-tiba ada apa itu kan imbasnya ke klub nantinya yang bisa jadi kita akan terusir lagi kan gitu, lebih kurang ya Pak ya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Atau Firzi, ada wartawan senior itu saya lihat di belakang, mungkin ada yang mau ditanya?
Ya, terima kasih Bang Fuad, terima kasih juga Pak Pranca, Pak Ardi, dan Coach Ricky. Mungkin dari sudut pandang ini aja ya teman saya yang sebagai seorang casual fans untuk Persija, bagaimana caranya untuk Persija agar lebih banyak merangkul fans yang casual yang tentu saja dibutuhkan untuk melengkapi Jackmania, karena untuk menambah ya kehadiran di stadion dan lain-lain. Karena terakhir dia ke stadion, dia bawa keponakannya juga ketika itu memang laga lawan Persib ya. Tapi itu pengalaman yang bikin dia sangat traumatis untuk pertandingan itu. Sehingga ke depannya ya tadi mungkin dengan ada pindah ke JIS mungkin akan juga membantu ya Pak ya soal itu waktu lawan Persib main di mana? Stadion? Iya di luar makanya. Oh itu udah, ya, itu yang kita mau coba perbaiki. Ya terus kemudian berbicara soal partisipasi juga tadi Coach Ricky juga ada mengutarakan bagaimana untuk membuat fans yang lebih muda tertarik untuk memperkuat Persija ya, karena 2 tahun lalu juga sempat berbicara dengan Ganesha, katanya pemain muda itu biasanya aplikasinya ke tim-tim di Persija itu mengikuti prestasi tim utama ya mungkin ya. Jadi ketika timnya lagi bagus, pendaftaran meningkat dan lain-lain. Nah ya bagaimana untuk mendekatkan lagi kepada Persija dari level grassroots. Nah kalau misalnya tahun lalu sempat bicara juga dengan Pak Mirwan Suarso yang sekarang di Komo, kalau di sana dia strateginya mendekatkan diri dengan anak-anak dari usia bayi banget gitu, udah ketika lahir dikasih jersey Komo. Nah sementara kalau di sini mungkin untuk teman-teman saya yang kebetulan usianya udah punya anak ya, mereka mencari jersey anak-anak aja tuh Persija susah sekali, sehingga mau nggak mau harus terpaksa beli KW. Nah ya mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Bang Thank you Virzi, silakan Pak. Ya itu banyak yang juga notifikasi ke saya. Terkait itu kami juga udah komplain ke mitra kami. Ya, mereka juga aware, jadi mudah-mudahan ke depan akan diperbaiki. Tapi mumpung sekalian, ini live apa enggak sih? Live Pak. Oke, live. Jadi bahwa kontrak kami dengan mitra jersey hari ini adalah musim terakhir. Ya, kami rencananya dalam waktu segera itu akan melakukan lelang untuk menjadi mitra atas jersey di luar merchandise gitu. Karena kami rencananya format merchandise ini akan kami kolaborasikan dengan toko-toko Jackmania, lagi kita cari formulasinya gitu biar semua jadi kita nggak perlu ada KW-KW-an lah gitu, rencananya begitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik gitu. Sudah banyak sih brand-brand global juga udah banyak yang ke saya, tapi balik lagi bahwa saya pengen ini programnya adalah untuk merchandise ini adalah harus kolaborasi dengan supporter kita, sehingga nanti konsepnya harus benar-benar juga untuk melayani supporter kita nanti ke depan gitu. Itu salah satu terms of reference-nya kalau nggak salah. Ini kami udah buat, mungkin pas liga jalan itu lelangnya akan dibuka. Untuk gitu. musim depan ya Pak ya? Untuk ya musim setelah 26-27. Iya 26-27 kan. Jadi kontraknya mungkin nanti dengan siapapun pemenang lelang jersey itu kontraknya 3-5 tahun gitu. Jadi kita terbuka untuk semuanya. Jadi nggak harus brand-brand besar, kita juga kasih kesempatan apabila nanti emang hasilnya cukup bagus dan bisa memenuhi apa yang menjadi term of reference Persija gitu ke depan. Cukup menjawab Zi, terima kasih Pak. Kalau tadi kayak Virzi bilang di Komo dari bayi baru lahir tuh udah dikasih jersey, terus relate sama dengan tadi penjelasan Coach Ricky kenapa mau ngejar sampai dari umur 8 tahun kan untuk membangkitkan sense of belonging ya Coach ya. Mungkin ya mulai bisa dipikirin ya Pak ya. Mulai bikin jersey yang lebih untuk anak-anak segala macam gitu ya. Itu yang sebenarnya kita lagi mau kerjain. Cuman karena Coach Ricky juga banyak kegiatan kan terkait kegiatan akademi. Terus saya juga lagi siapin untuk persiapan kita menuju menyongsong Liga 1 2025-2026. Emang waktunya belum pas saja. Mungkin setelah tanggal 28 nanti kami baru mempersiapkan roadmap kita ke depan. Bahwa kita pengen
ya Persija itu ya. Jadi gaya hidup kayak tadi kata Bapak bilang ya. Gitu. Jadi lifestyle lah. Saya tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan, Oke, salah satunya adalah kita memang waktu bulan April itu kirim satu pemain ke Spanyol. Ya. Itu kerjasama kita dengan SPF, ya teman-teman juga pernah kita undang ke akademi. Dan besok Sabtu ini kita bawa 17 pemain untuk latihan bersama di Spanyol. Ya kita berharap besok, Coach. Sabtu besok malam. Terus kita berharap dari 17 ini kan mudah-mudahan, ini kan pengalaman 2 minggu kita bawa mereka ke sana untuk berlatih dengan akademi di sana dan ada klub juga yang di sana, ya akademi juga, sehingga nanti pemain di sana kita bagi dari 17 ada sekitar 3 gelombang kita bagi ke 3 klub di lokal sana, mereka belajar sehingga ini ke depannya bisa memberikan pengalaman lah. Yang tadi Pak Manajer sampaikan soal mental itu dari usia sekarang kita kasih kesempatan ke mereka. Dibimbing ya Coach. Betul. Dan memang kedepannya ya klub besar itu memang nggak boleh langsung dari 14-15. Kita udah ngobrol dengan Pak Panca juga bahwa kita mau lebih bawah lagi, lebih dari memang usia sangat muda gitu, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Makanya Persija sudah buka 5 cabang soccer school di beberapa tempat di Jakarta dan ya mudah-mudahan kita akan buka lagi nanti di Bintaro, di Kemang Pak kita membuka juga. Jadi semakin banyak tempat soccer school yang kita buka itulah salah satu bentuk pendekatan kita ke fans paling bawah lah. Semoga itu jadi supaya bisa lebih terpantau oleh kita dengan mereka bergabung di soccer school gitu. Lebih banyak ikan-ikan yang bisa dijaring ya Coach ya. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ada satu lagi. Ya, selamat sore Pak Panca, Pak Ardi, Coach Ricky, saya Zainal dari akurat.co. Pak, ingin menegaskan saja, bulan Juli nanti ada AFF, sementara kan juga Persija lagi persiapan untuk musim baru. Nah, kemungkinan besar nama pemain Donitri, Rehan Hanan juga bakalan dipanggil untuk membela timnas di AFF. Kira-kira ini akan menjadi persiapan Persija menuju Liga baru atau enggak? Soalnya kan tadi kan juga Pak Panca bilang bahwa Coach Mario Sosa ini sukanya pemain-pemain muda, intinya kayak gitu. Terus untuk penegasan Coach Ricky untuk musim depan ini memang difokuskan di Akademi Persija atau memang masih mendampingi tim di bench sebagai asisten pelatih. Terus yang ketiga Pak, Pak Ardi udah jadi manajer, kabarnya Mas BP sekarang jadi apa Pak di Persija? Terima kasih Pak. Siapa mau duluan nih? Pak Panca, Pak Ardi atau Coach duluan yang mau jawab? Pak Panca duluan Pak. Kalau permintaan pelatih, Coach Ricky tetap nempel. Oke, satu. Kedua, BP, ya kan? BP sampai hari ini masih menjalankan tugasnya. Karena belum handover sama Pak Ardi. Karena kan untuk menyusun draft ini masih penugasan Mas BP. Gitu, jadi nanti setelah handover baru kita bisa tahu posisi Mas BP sebagai apa? Sebagai manajer utama, manajer yang pasti Mas BP masih ada di Persija. Yang ketiga apa? Donitri, ya, AFF segala macam. Nah itu ada lagi pemain muda di bawahnya, gitu. Dan balik lagi tadi saya bilang kalau notifikasi bahwa dari 4 pemain yang di bawah adalah salah satunya adalah pelapisnya Donitri, gitu. 2 winger, satu midfielder defender, satu posisinya Abimanyu. Gitu. Jadi kalau seandainya Donitri atau siapa Rio Fahmi atau Avianto Niko ini kepake, ini kita masih punya posisi. Gitu. Saya rasa pelatih lebih pintar dari saya lah ya, karena dia targetnya cukup berat, juara soalnya. Gitu loh. Satu lagi ketinggalan Pak. Tadi kan Pak Panca masih nyinggung soal nasib Rio Matsumura masih menunggu respon dari Mauricio Sosa. Kalau nggak salah kan Rio masih punya kontrak 1 musim Pak. Kalau nggak masuk skema dari pelatih, kira-kira Rio ini akan dipinjamkan atau gimana? Atau sudah ada klub yang memang menawar untuk meminjam Rio Pak? Terima kasih. Sudah ada yang nawar, tapi balik lagi kan tergantung pelatih. Kan makanya itu saya bilang, sudah ada yang melakukan pendekatan, tapi balik lagi tergantung pelatih. Pelatih masih perlu apa enggak? Gitu loh. Itu jangan ini menjadi bumerang bagi kami manajemen gitu loh.
Nanti alasannya ini itu tahu-tahu oh saya perlu kok udah dijual atau dipinjemin kan repot kita. Gitu. Makanya itu mendingan tadinya mestinya kita punya jawaban hari ini sebelum pas pertemuan ini, tapi kan coach mundurin tanggal 20 baru sampai. Jadi saya baru bisa jawab itu semua mungkin setelah tanggal 20. Pak Agus, itu nanti jelaskin tuh, nanti mesti disiapin lagi nih pertemuan ini. Gitu. Berarti terkait pemain muda kalau dibawa ke AFF segala macam cukup menjawab ya, bahwa Persija udah punya backup ya Pak ya. Gitu. Oke. Pak Panca. Boleh satu lagi, Ko? Iya. Singkat aja Pak, konfirmasi ulang Pak untuk pemain lokal yang tadi 4 pemain yang Bapak sebut akan dibawa Coach Mauricio itu apakah 4 pemain asing dan apakah pemain asing itu akan dibawa dari Brazil atau pemain asing yang sudah atau lagi pernah bermain di sini Pak? Terima kasih. Gimana bermain yang pernah atau sedang bermain di sini? 4 pemain yang mau dibawa yang coach. Pasti nggak ada yang main di Indonesia. Pemain asingnya. Portugal, Argentina, Brazil. Gitu. Hah? Portugal, Argentina, Brazil. Emang ada Meksiko? Enggak itu. Oh. Yang jawab Pak. Oh ada Meksiko ya? Oh kok lebih tahu? Kok saya nggak tahu malah? Yudis yang ngasih tahu ya? Apa Kuku? Hah? Udah pasti itu anak-anak media yang bocorin. Saya aja belum tahu. Saya tahunya Portugal, Argentina, Brazil. Ya. Lah, saya baru tahu ada Meksiko 1 tuh. Mungkin kali, saya nggak tahu juga. Gitu. Itu ceritanya. Cukup menjawab Mas? Oke. Terima kasih untuk teman-teman Jackmania dan media yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban dari Pak Panca, Pak Ardi dan juga Coach Nelson memuaskan kita semua dan bisa diberitakan dengan hal-hal yang baik atas jawaban-jawaban tadi. Dengan demikian berakhirlah sudah acara Ngopi Bareng Persija bersama Kuku Bima hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada partner kami Garuda Arena dan juga Kuku Bima. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.